Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa quotes, beberapa potongan dari novel yang menurut saya menunjukkan betapa hidup kita ini absurd, tidak pasti. Misalnya dari Notes from Underground, catatan dari bawah tanah, ada kalimat seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kita bahkan tidak tahu apa yang saat ini dimaksud hidup itu. Apakah ia sebenarnya dan apa namanya? Jauhkan kita dari buku, maka kita segera akan tenggelam dan menjadi bingung. Kita ini kan senantiasa diminta untuk memahami dan memaknai hidup. Tapi menurut Dostoyevsky dalam novelnya ini, sebenarnya kita itu tidak tahu, atau harusnya tidak yakin dengan berbagai makna hidup yang selama ini kita pegangi. Pengetahuan kita dan keyakinan kita selama ini kemungkinan didukung oleh buku-buku, idealisme yang ada dalam konsep-konsep yang ada di buku. Sebagian besar kita kalau ditanya apa makna hidup itu ya jawabannya jawaban buku. Jadi jawaban yang kita peroleh dari ideal-ideal ilmu pengetahuan. Padahal hidup itu tidak sesederhana itu. Makanya dalam quotes ini, jauhkan kita dari buku-buku maka kita akan segera tenggelam dan menjadi bingung. Seandainya semua konsep dari buku-buku itu kita buang, terus kita membaca sendiri hidup ini, mungkin kita ya terus jadi bingung. Kenapa bingung? Karena hidup ini tidak seseragam yang kita bayangkan. Hidup ini tidak semonoton, tidak sepasti apa yang diuraikan oleh buku-buku. Jadi ini kalimat yang pertama menunjukkan ya memang hidup ini absurd, tidak terlalu jelas. Makna apapun yang kita pegangi, ya ada relevannya, ada juga sisi tidak cocoknya dengan hidup ini. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, ini ada kalimat yang menunjukkan keabsurdan. Ini lebih jelas lagi. Ini saya ambil dari The Brother Karamazov. Kata Dostoyevsky, dunia berkata, engkau punya keinginan, penuhilah. Engkau memiliki hak yang sama seperti orang kaya dan orang-orang besar. Bahkan jangan terburu-buru memenuhi keinginanmu, tapi perluaslah keinginanmu dan tuntutanmu. Inilah doktrin dunia hari ini, dan mereka percaya inilah kebebasan. Hasilnya adalah yang kaya terisolasi dan bunuh diri, sedang yang miskin cemburu dan akhirnya membunuh. Jadi ya hidup ini memang dasarnya keinginan. Kita selalu kejarlah keinginanmu, kejarlah cita-citamu setinggi mungkin. Ayo dikembangkan terus cita-cita kita, jangan mandek. Itu kan yang sering kita dengar, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Kata Dostoyevsky, ya ini doktrinnya dunia hari ini. Manusia dipaksa untuk maju, bergerak terus mengejar keinginannya. Bahkan seandainya keinginan hari ini terpenuhi, ya matok lagi keinginan lebih jauh, keinginan lebih jauh. Hasilnya apa? Doktrin semacam ini, yang kaya pada akhirnya terisolasi dan bunuh diri. Mengapa? Ya dia tambah kaya, tambah asing dari realitasnya. Dia kehilangan sisi kemanusiaannya. Mungkin dia jemu, dia jenuh dengan hidupnya. Jadi banyak orang mengejar-ngejar kesuksesan, keberhasilan. Begitu sukses dan berhasil, dia sendiri malah jemu dan jenuh dengan hidupnya. Makanya banyak kan cerita-cerita orang besar, artis yang harusnya dia sangat bahagia. Banyak orang lain mimpi ingin seperti dia, tapi dia sendiri malah bunuh diri.
Kenapa dia merasa asing dari dirinya sendiri? Dia terisolasi. Sejak muda mungkin dia dicekoi, ayo ngejar cita-cita, mengejar mimpi. Begitu teraih benar mimpi itu, dia justru merasa hampa. Maka kalimatnya Dostoyevsky, yang kaya terisolasi dan bunuh diri. Sementara yang miskin cemburu, dia lihat orang-orang kaya. Wah, aku kok nggak bisa yang mencapai keinginanku. Aku nggak pingin kaya, nggak bisa. Pingin sukses, nggak bisa. Dia cemburu. Lihat yang lain sukses, yang lain kaya. Akhirnya ya membunuh, merusak. Mencari jalan paling singkat untuk menemukan kekayaan. Jadi inilah absurdnya hidup. Kita diminta untuk bercita-cita tinggi, tapi yang sukses meraih cita-cita justru jemu, bosan, bahkan bunuh diri. Yang tidak sukses meraih cita-cita, cemburu, galau, gelisah, bahkan membunuh orang, merusak, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari The Brother Karamazov. Ini menggambarkan betapa hidup ini absurd. Ini loh paradoknya manusia. Di momen ketika dia harus segera lari, dia malah diam. Di momen ketika dia diam, kadang-kadang dia malah kemerungsung lari. Ini absurdnya hidup. Misalnya mau apa gitu, mau kena apa, sudah jelas-jelas mau nyampe ke kita biasanya terus malah diam, memejamkan mata sampai kena beneran. Nah, itulah absurdnya hidup ini. Kita tahu kalau kita jatuh cinta ada kemungkinan patah hati. Tapi kan kita lebih suka melihat senengnya mencintai daripada pahitnya patah hati. Begitu patah hatinya datang, yo mau tidak mau kita terima seperti orang yang agak melongo tadi, termangu ketika datangnya musibah. Itu bagian dari absurditas dalam hidup.